Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai pada sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Ai idza aradta su'ala syai'in fas'alillah. Jika engkau menginginkan meminta sesuatu, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah, ayyu'tiyaka. Allah akan memberikan kepadamu iyahu atas apa-apa yang telah engkau inginkan. Wala tas'al ghairahu, dan janganlah engkau meminta kepada yang lain. Fa inna khazainal judi biyadi. Karena sesungguhnya khazainal judi, yaitu simpenan kebaikan, ada di dalam genggaman Allah. Wa azimatha ilaih, dan azima ini zimam, kendali, ha itu khazain, itu simpenan-simpenan, ilaihi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang megang kendali adalah Allah. Ini maknanya bukan berarti kita orang tidak boleh usaha. Minta aja sama Allah. Tidak, bukan. Artinya kita hidup di dunia harus ada ikhtiar. Tidak boleh lepas itu. Namanya ikhtiar wajib. Tapi mengandalkan ikhtiar tidak boleh. Contoh, kita orang ini di dunia harus untuk kerja. Tapi kita mengatakan kalau kita tidak kerja, kita tidak bisa makan, salah. Berarti apa ini? I'timad kepada pekerjaan. Ninggalkan roksan, ninggalkan secara penuh dari kerja karena ingin mendapatkan pemberian Allah, salah juga. Kenapa? Karena kita hidup di dunia diminta untuk ikhtiar. Kalau yang cukup minta saja tanpa ikhtiar, kelak di akhirat. Di dunia diminta. Itulah. Orang belajar. Kalau dia mengatakan gara-gara belajar ini aku jadi pinter, salah. Pinter atau enggak bukan urusan kita. Pinter atau enggak itu urusan Allah. Cuma kita diminta untuk belajar. Karena apa? Karena kita di dunia, orang di dunia diminta untuk ikhtiar. Kalau bidun ikhtiar, kalau tanpa ikhtiar, bukan di sini tempatnya, di sana. Di akhirat, gitu loh. Ini banyak yang salah ini. Akhirnya misalnya kita orang ngomong sama orang untuk masalah pekerjaan gini, nanti gimana kalau kita orang kongsi, anak ini gini, anak bisa memberikan keuntungan, nanti keuntungannya bisa sekian-sekian, bagus ini gini. Jangan minta sama Allah. Ini salah ini. Salah. Tetap usaha, tapi ngandalkan usaha tidak boleh. Ngandalkan Allah. Usaha cuma jalan kita untuk apa? Pahala. Kenapa pahala? Tadi kan, kalau ada orang kerja, ternyata kerjaannya belum hasil. Dapat uang? Enggak. Sempurna pendapat mungkin kurang. Tapi pahala yang terhitung kita keluar dari rumah, kemudian katanya Nabi kan kita keluar dari rumah untuk mencari rezeki yang halal, terhitung jihad sampai kita pulang. Nah, pahala jihad tetap ada. Ada orang belajar misalnya, belajar, tapi kok belum pinter-pinter. Berarti tidak hasil, bukan dapat pahala dia. Karena apa? Karena dia sudah jalankan perannya hidup di dunia. Gitulah. Ini makna hadis, kalau engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Bukan berarti kita meninggalkan ikhtiar. Tapi maksudnya kita tidak boleh untuk mengandalkan ikhtiar. Ikhtiar tetap wajib, yang diandalkan permintaan kepada Allah. Itu. La qadirun wala mu'ti wala mutafaddilun ghairuhu.
Karena tidak ada yang zat yang mampu, tidak ada zat yang memberi, tidak ada zat yang berbuat baik selain Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa, maka dia Allah ahakku lebih berhak ayyuk soda untuk dituju. Ayyuk soda untuk dituju. Siyama waqad qasama rizqa wa qaddarahu likulli ahad. Lebih-lebih apa? Waqad qasama rizqa. Allah bagi rezeki. Tidak ada dibagi sama Allah. Ya. Allah itu tidak akan pernah bertentangan dengan apa-apa yang dijanjikan. Kalau belajar pasti pinter. Belajar pinter nanti. Pinternya macam-macam. Oh, pinternya itu dia kalau ngajak orang untuk menuju Allah. Oh, pinternya dia kalau ngajari kitab. Oh, pinternya dia tadi itu kalau manajemen bagaimana untuk menjadikan masjid makmur. Yang jelas pasti ada. Tidak mungkin enggak. Ente lihat sudah mulai zaman dulu pasti pinter. Si belajar. Tidak belajar, ya ngono. Iya, betul ini. Iya, Salim. Apalagi nulis gini. Ini bayangkan ya, coba bayangkan. Ada orang misalnya ke rumahnya ente. Tiap waktunya ngetuk pintunya rumahnya ente. Minta. Ente, sana. Besoknya tetap gitu. Terus, dari tinggal rumah ente. Malah rumah itu diberseni. Lama-kelamaan ente punya hati ronto. Sian rek, miskin ini, kasih. Ente lihat anak nenek sekarang ini, semoga istiqomah ya. Bawa kitab, bawa pulpen. Dan seharusnya bukan cuma santri itu. Kakeknya Habib Umar, Habib Salim itu kemana-mana bawa buku. Ente lihat setiap fotonya pasti ada bukunya. Habib Muhammad Dadar, Habib Zain bin Smith. Tiap waktunya nulis dihafalkan. Nulis dihafalkan. Musuh kan tidak pinter. Jangankan kepada zatnya Allah yang Arhamur Rahimin. Kita aja kesian loh. Kalau ada orang tiap waktu minta terus. Dan jak kopi aja dan, tok kopi aku ndak duwe maning dan ngene dan, misalnya terus pasti dikekno itu kok ono, pokok kacamata aja. Iya, karena dodolane iku. Paham ya? Siyama lebih-lebih waqad qasama rizqa wa qaddarahu. Allah menentukan, Allah membagi, Allah menentukan di kulli ahadin, setiap satu. Setiap makhluk. Bukan likulli insanin loh ya. Likulli ahad, setiap makhluknya Allah. Dikasih sama Allah. Bihasbi ma'arodahu lahu. Sesuai dengan semangatnya. Sesuai dengan apa-apa yang Allah kehendaki. Gitu loh. Iya. La yataqaddamu wa la yata'akharu. Tidak akan lebih maju, tidak akan lebih mundur. Wala yazidu, wala yang kusu, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Bihasbi ilmihi, sesuai dengan ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, Al-Qadim Al-Azali, yang maha dahulu, yang maha lebih dahulu lagi. Jadi tidak ada, lepas dari kontrol itu tidak ada. Wa in kana yaqau fi dzalika tabdilun fi ruhil mahfud. Walaupun kadang terjadi perubahan di lauhil mahfud. Iya benar? Iya. Rizki itu sudah ditentukan sama Allah. Misal ya rizkinya itu ya wis berapa gitu. Nanti dirubah sama Allah. Nah perubahan yang ada itu sudah ditentukan sama Allah. Dengan cara apa? Allah gerakkan orang itu nanti. Nanti ada keterangan di sini ya. Perhatikan. Ente itu ya kita ini, kalau sehari itu tidak baca Quran, itu jangan bangga loh. Misal, ana meskipun tidak baca Quran, nyantai aja itu. Loh, ente tidak paham. Allah itu tidak ingin memberikan sesuatu tambahan sama ente. Na'udzubillah ya, sama ini orang. Paham ini? Ana loh kepingin pengajian, tapi kok tidak teko-teko yo. Kesempatan itu. Bos paling, tapi masih udah pengajian apa? Loh, salah ente. Kita orang ini tidak hadir pengajian, tidak dengarkan ilmu,
Tidak ada semangat untuk ke masjid, tidak ada semangat menghidupkan masjid. Itu bukan sesuatu apa. Allah itu tidak menginginkan ada perubahan baik sama orang tersebut, naudzubillah. Gitu loh. Orang misalnya rezekinya ya wes misalnya ben bengi ngangkat kentang misalnya. Iya ngangkat kentang sayur ngono tok. Subhanallah, Allah ingin nambahi. Dibuat apa? Subuh istiqomah ke masjid sampai duha. Langsung motor umroh khusus itu ndak. Ojo kepada siapa-siapa ini umum ini ya, umum. Ngerti ini ya? Jadi kalau Allah itu ngingetin sesuatu pasti ditambah semangat nanti. Pokoknya nanti bisa masuk akal gitu loh. Ya apa yang jelas lagi? Enggak maksudnya gini loh. Kalau misalnya kita orang ini akan diberikan sesuatu, ngene wis. Anak bosnya ente gaji sama 1 juta. Anak kepingin nambahin ente 1,5 juta. Pasti anak tambah pekerjaan nanti. Enggak tahu ente yang biasa nyapu ditambah ngepel misalnya. Nah, ngepel ini perintah dari anak. Untuk apa? Untuk nambahi gajinya inti. Seolah-olah Allah seperti itu dalam perubahan yang ada di Lauhul Mahfuz. Tapi ingat, perubahan itu kalau dari makhluk tidak ada rencana. Ngelihat inti khoyir, inti gini bisa ditambahi. Tapi kalau Allah nanti akan berubah di Lauhul Mahfuz sudah ada. Semoga ditambah oleh Allah ya. Iya, tambah semangat. Rizki berupa ilmu, rizki ilmu. Anak sering kan ngatakan, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu kalau hadir selesai dari majelis, beliau ngatakan apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadat to'am min ghairi haulim minni wala quwwah. Ditanya, Habib itu kan doa setelah makan, kita setelah majelis. Katanya beliau, majelis ilmunya Rasulullah itu merupakan makanannya roh. Anak punya roh kenyang sekarang. Seperti kenyang dohirana. Itulah. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Gudban yang anak ceritakan. Yang pernah tinggal di Mojokerto. Itu beliau kalau hadir ke majelisnya Habib Ali Habsyi. Ya, pulang dari majelis itu ditanya, Habib dari mana? Dari majelisnya Rasulullah. Setiap pulang dari majelis gitu. Kan juga dengan dengan gurunya Habib Ali Habsyi, Habib Abu Bakar ya bin Abdullah Al-Attas. Ditanya, dari mana Habib? Dari majelisnya Rasulullah. Orang tanya, Habib, maksudnya majelisnya Rasulullah itu gimana? Kita kan di Hadramut. Kalau di Madinah pantes. Katanya beliau, setiap dalam majelis yang nambahi ilmu kita, yang membuat kita kenal sama Rasulullah, yang membuat kita kenal dari syairatnya Rasulullah, itu adalah majelisnya Rasulullah dan itu makanannya hati. Loh, ente bayangkan, ada orang tidak hadir majelis bangga. Aku cukup kah? Koyo ya anak wis wali. Wah biar wis. Ya, jebles. Fahamin ya? Jadi Allah itu kalau mau nambah sesuatu pasti ada digerakkan nanti. Ada sesuatu, ada perubahan gitu ya. Baik. Kemudian wa in kana yaqulu tabdilul mahfuz bihasbi ta'liqin ala syartin, ya tergantung itu. Ada sesuatu yang digerakkan oleh Allah, ada ininya, wallahu a'lam, sudah masalahnya wis pokoknya gitulah. Paham? Wa min thamma kana lisu'ali faidatan lihtimali ayyakuna a'ta'ul mas'ul mu'allaqan ala su'ali. Syuf. Ini ya, perhatikan. Wa min thamma. Dan dari situ kita bisa paham. Karena ada lisu'al, kita minta sama Allah, kita minta ya sama Allah, minta sama Allah, faidatan. Ada satu faedah itu. Faedah gimana? Lihtimali ayyakuna, bisa menjadi hal tersebut penyebab i'ta'ul mas'ul, pemberian apa-apa yang diminta, mu'allaqon yang digantungkan ala su'ali. Bagaimana Allah akan memberikan, seperti itu bergantung bagaimana kita minta. Anda tadi ngomong gitu. Wes anak santri, kita wang santri, semoga sampai meninggal santri ya, insya Allah ya.
tetap santri, tidak pernah kita orang ngaku jadi ustadz, santri terus. Sing paling ruwet apa pelajarannya? Paling ruwet nahwu. Ya kan? Paroid. Ngitung duit tidak ono. Loh iya kan? Terus deh. Jangan mundur. Terus jalan. Sekarang masuk bab faraid, belajar. Yes. Nanti ada giliran masuk faraid, belajar lagi. Tidak mungkin tidak pinter. Tidak mungkin. Dan kita belajar itu, kita hadir majelis sekarang ini merupakan bentuk permintaan kita kepada Allah. Berarti kan, taruh dalam hati kita, jangan di telinga kita. Di hati kita. Ya. Semakin kita sering minta sama Allah, artinya semakin kita sering hadir majelis ilmu, artinya semakin kita mendalami ilmunya Rasulullah, semakin besar pemberian Allah. Semakin tinggi kedudukan kita di hadapan Allah. Jangan mundur. Kan sering kalau kita orang ini. Ya kita akui lah diri kita ini kadang-kadang. Kalau sudah daerah deket-deket sama kita orang hadir. Tapi kalau sudah daerah jauh, jarang yang hadir. Terus, kepingin jadi orang alim. Alim dari mana model seperti ini? Lek jari ngomong Jawa angin-anginen. Lek wis anginnya tepak, kene. Lek ndak, buyar wis. Wallahu a'lam apa sebabnya. Ini pikirkan. Ini magom kita minta loh. Magom kita minta. Dan ambil semua faedah, meskipun dari siapapun, pokoknya faedah. Artinya faedah yang benar. Hilangkan perasaan kibir, perasaan sombong, enggak iso. Karena orang itu akan mendapatkan pemberian Allah, apalagi ilmu, itu pantangan utamai sombong. Sebagaimana air tidak akan bisa naik ke atas. Ono ceritanya air semoga menang dukur, kecuali kayak kumpul nih sore, lek enggak iso. Seperti itu sifat kibir sombong. Enggak iso. Sing ngajari muridku kok hilang ente. Enggak dapat. Hatta misalnya ente punya anak misalnya ya, kok ndak teko pengajian, baru anakmu Masya Allah, Pak, kok ndak pengajian sampean. Teko cuma mau tuwek kon. Lho ojo. Oh iya nak, ya khair jazakumullah khair. Harus gitu. Ojo ngamuk. Arek kapan kon? Lek arek jawab, "Lah kon arek kapan, Pak?" Ya apa kon ayo kon? Itu karan akhirin naudzubillah. Gitu. Oh iya. Allahu Akbar. Semoga dijaga ya. Ndak dua anak kok ngono rek. Meskipun bener tapi rodok greget naridi. Dengarkan ini. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruhal amin." Sesungguhnya malaikat Jibril alqa fi rawi. Rawi macam-macam. Bisa berarti qalbun, bisa berarti dhihnun, bisa berarti aklun. Malaikat Jibril menyampaikan kepadaku. Bahwasanya apa? Lantamuta nafsun. Seseorang tidak akan pernah wafat. Orang tidak akan pernah wafat. Hatta tastakmila rizquha. Sampai sempurna apanya? Rezeki. Rezeki sempurna? Ya sudah. Fattakullah. Jangan menghalalkan segala cara, takut sama Allah. Jangan karena ingin mendapatkan faedah sekian bohong sama orang, jangan. Ngambil hartanya orang, tidak boleh. Fattakullah, takwalah kamu sekalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, ai talabil halal. Nyari yang halal, yang bagus. Oh itu nemen. Iktikaf di pasar, opo. Is normali, nang pasar itu jam piro, nang pasar maridu Habib jam piro 6:30. Oh iya, bagus. Mulai jam piro, jam 12 mulai. Mari ngono turu dilu misale jam 1 baik nang pasar misalnya, tak apa-apa wis genengno. Engko jam 4 tutup. Ate pengajian juragan apa? Apa jenenge? Sing gawe sambel ya. Nah, juragan terasi teko misale juragan terasi teko. Ojo mundur. Ngomong juragan tenor dhisik ya aku pengajian. Ojo. Oh iya wis burung pengajian ini juragan terasi teko. Loh, keliru. Ini ndak berhubungan sama orang siapapun ya ndak.
Kalau ada yang tersinggung ya diajak baperan. Itu, paham ini ya? Normal. Eling wis. Lek basa kasarane, hatta kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, badan ini bukan cuma hitam, ungu misalnya, tidak akan jadi kenapapun. Normal aja, normal aja. Keluar, nyari rezekinya Allah, sudah. Mau jadi wong lanang, punya tanggung jawab, isu setengah itu jauh turu, setengah bangun, keluar, nyari rezekinya Allah, itu dikasih sama Allah. Ya. Kalau ngelihat ininya, katanya mu'alif ini, fama'an nadhali dzalika la faidata fi su'al khalqi. Kalau emang sudah tahu seperti ini, koyok seolah-olah itu ndak ada faedahnya sudah minta, seolah-olah gitu loh. Ma'at ta'wil alaihim, ya berarti tapi ditakwilkan. Ya kembali tadi itu, kalau itu tidak minta, yo sombong nanti gitu. Nah. Kasaran ini, bosok kasaran ini. Kalaupun lek wis sampai dadi wong sugih, ya dadi wong sugih. Iya amin kok. Mau oleh mang hadir pengajian ndak ngomong amin. Iya wis dadi wong sugih. Ya wong sugih. Iku hatta ndak kerja sama sekali sugih. Sudahlah. Tapi les pawaane. Nah, ngono. Hatta ya apa ndak jadi. Nah, tapi kita kan ndak tahu kan? Kita kan ndak tahu apa ketentuannya Allah. Kalau digambarkan gini, nasallallahu alaihi wasallam, semoga ditentukan masuk surga. Kalau misalnya ada orang ditentukan masuk neraka, meskipun dia sholat, meskipun dia baca Quran, ya pun rokok. Tapi kalau dia ditentukan masuk surga, ya, meskipun gimana, tetap masuk surga. Tapi masalahnya kita orang tidak tahu. Ya semoga kita masuk surga, amin. Iya. Tapi kan tidak tahu. Nah diminta. Gitu loh. Lek kasarani, meskipun tidak minta, tahu sudah. Tapi ya tadi itu, kita harus ikhtiar. Supaya tidak sombong, minta sama Allah. Iktimat sama Allah. Bersandar sama Allah. Gitu loh maksudnya. Suara gila ngerti negara. Fa inna qulubahum Allahu akbar. Ya. Ini apapun hadirin. Kalau sudah Allah merubah hati seseorang itu meskipun tidak dinasihati bisa berubah. Tapi kalau Allah sudah niat menjauhkan orang tersebut, naudzubillah, siapapun yang nasihati, hatta Israel. Tahu ente Israel gimana nasihati? Ada orang meninggal. Kita orang kelihatan jenazah. Itu kan nasihatnya Israel itu. Tidak akan berubah. Karena apa? Fa inna qulubahum. Karena semuanya biadillah. Dalam kekuasaan Allah. Ini maksudnya apa? Kalau kita jauh dari Allah, tanyakan, ya Allah, baikkan hatiku ya Allah. Buat hatiku cinta sama majelis. Buat hatiku cinta kepada Rasulullah. Gitu. Karena yang gerakkan, yasrifuha ala hasbi iradatih. Allah yang gerakkan. Ya. Fawajaba, maka wajib Allah ya'tamida fi amri minal umur illa alaih. Maka wajib tidak bersandar di dalam satu urusan dari berbagai urusan illa alaih, kecuali hanya kepada Allah. Fa innahu al-mani'u al-mu'ti, yang mencegah, yang memberi, laman ya lima a'ta, laman ya lima u'tiya, tidak ada pencegah untuk apa-apa yang diberikan, wala mu'tiya lima mana'ah, tidak ada yang memberi untuk apa-apa yang Allah melarang. Ala lahul khalqu, sesungguhnya untuk Allah itu makhluk semuanya, urusannya, wal amru biyadih, wal amru, dan urusannya, wa biyadihi, dan di dalam genggamannya Allah. Apa itu? An-naf'u wad-darru, kemanfaatan, bahaya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu ya. Semoga ditentukan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.